Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, santri-santri hebat. Saya menyebut dengan adik-adik kelas 10 SMA Lab School UPI Bandung yang program tauhid itu disebut dengan santri karena nilai-nilai religius kita itu jelas lebih diunggulkan daripada siswa-siswa yang lainnya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kedua ini sebagaimana yang Ustadz sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu di pertemuan pertama, kita akan mengenalkan buku ajar yang akan kita gunakan untuk pembelajaran selama menjadi santri SMA Lab School UPI Bandung ini. Baik, kita mulai dengan slide pertama. Ini slide-nya, itu tentang kita akan mengenal Matan Abu Suja. Matan Abu Suja ini adalah kitab rujukan ilmu fikih, begitu, yang akan kita pakai selama 3 tahun ke depan. Jadi isinya nanti kita akan belajar tentang fikih mulai dari bab bersuci sampai nanti ke bab muamalah. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita nanti masuk ke jinayah, termasuk bagaimana di bab akhir kita akan ke bab munakahat. Mungkin kita nanti kelas 12 akan mempelajari bab tentang munakahat. Tapi untuk pertama Ustadz akan kenalkan dulu nih kitab yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu kitab Matan Abu Suja atau Mukhtasar Abi Suja. Ini merupakan kitab yang banyak dipelajari oleh banyak pesantren atau bahkan seluruh pesantren tradisional. Belajar kitab terutama madhab syafi'iyah itu pasti belajar tentang fikih dengan kitab ini. Baik, selanjutnya adik-adik, nama lain dari kitab ini adalah selain disebut Matan Abu Suja, itu kadang kitab ini disebut dengan Al-Ghoyah wa At-Taqrib atau Matan At-Taqrib, atau juga disebut Ghoyatul Ikhtisar atau Ghoyatul Taqrib atau Matan Al-Ghoyah, atau bahkan sebagian orang juga ada yang disebutkan dengan Mukhtasar Abu Suja atau Al-Ghoyah fil Al-Ikhtisar. Jadi nanti santri-santri kelas 10 SMA Lab School UPI Bandung ada yang mengatakan, kamu ngambil program tauhid di SMA Lab School UPI ya? Iya. Kamu belajar kitab At-Taqrib tidak? Oh enggak, saya cuma belajar kitab Matan Abu Suja. Justru kitab At-Taqrib itu adalah kitab Matan Abu Suja kene, begitu adik-adik. Nanti ada santri yang dari Gontor, santri yang dari Lirboyo, santri yang datang dari Tebu Irong. Kamu belajar kitab Al-Ghoyah fil Ikhtisar tidak di program Tauhid UPI Bandung? Enggak, saya cuma belajar kitab Matan Abu Suja. Adik-adik, kita harus tahu bahwa Matan Abu Suja sama dengan Al-Ghoyah fil Ikhtisar. Jadi namanya itu saja adik-adik ya. Hanya penamaan yang berbeda, isinya tetap sama, pengarangnya juga tetap itu saja. Banyak kitab lain yang nama-nama atau nama orang bahkan yang kadang-kadang nama santrinya itu Ahmad Fauzi Ridhoni. Ahmad di kampung dia, Fauzi di pesantren, dan Ridhoni di sekolah itu hal biasa. Begitu. Seperti nama junjungan kita Rasulullah SAW juga punya banyak nama, punya banyak julukan. Sebelum Nabi dia sebagai Al-Amin, padahal namanya Muhammad. Setelah jadi Nabi dia kadang disebut Ahmad, disebut Mustafa, dijuluki sebagai Toha, dijuluki sebagai Yasin, dan banyak yang lainnya. Ya mungkin adik-adik juga merasakan. Saya Lutfi Mubarak. Di kampung saya Upi namanya. Tapi di Darut Tauhid saya Lutfi. Tapi di pesantren saya Mubarak. Begitu. Itu nama-nama lain. Tapi tetap orang-orangnya ini saja, isinya ini saja. Begitu. Selanjutnya adik-adik ingat ya, nanti kalau menemukan nama-nama ini berarti kita fokus ke kitab yang akan kita pelajari, yaitu Matan Abu Suja. Itu adalah nama yang lebih masyhur daripada nama-nama di sini. Selanjutnya,
Nah, kita juga adik-adik akan belajar kitab ini basisnya kitab kuning adik-adik. Jadi adik-adik nanti akan menjadi kebanggaan tersendiri ketika sudah lulus atau bahkan sedang menjadi santri kelas 10 atau santri SMA Lab School. Kenapa? Karena kita sudah punya branding bahwa kita sudah belajar kitab kuning meskipun di sekolah adik-adik. Orang kan menganggap bahwa belajar kitab kuning itu hanya di pesantren tradisional, tapi tidak untuk SMA Lab School, karena kita meskipun di sekolah, meskipun kita belajar KBM seperti biasa di kelas dengan seragam, tapi muatannya di sini kita belajar kitab kuning dalam ilmu fikih. Nah, apa itu usaha kitab kuning? Bukannya tadi dalam slide begitu? Bukannya tadi dalam slide kok matan Abu Sujanya itu kitabnya kok tetap warna putih kertasnya? Oh, jangan salah adik-adik. Yang disebut kitab kuning itu adalah kitab yang dikarang oleh ulama dahulu menggunakan kertas kuning. Kenapa menggunakan kertas kuning? Dulu itu belum ada lampu listrik macam kita, macam LED dan sebagainya, tidak ada. Tapi dulu ulama-ulama belajar ngaji ke pesantren-pesantren itu masih menggunakan obor, menggunakan api dan minyak tanah. Sehingga dulu saya waktu 2 tahun 2000-an itu di kampung saya itu yang masih belum ada listrik begitu, belajar di ruangan kecil 1 jam, kemudian sesak, keluar habis ngaji kita colok lubang hidung, yang lubang di jari kita itu ada hitam-hitam karena bekas asapnya. Nah, tujuan ulama salah satunya mengarang atau menulis kitabnya di atas kertas kuning itu supaya nanti ada pantulan cahaya. Api warnanya kuning, kertas warnanya kuning, sehingga memantul, sehingga tinta yang digoreskan untuk menulis kitab yang warna hitam itu warnanya atau tulisannya semakin jelas terlihat. Berbeda kalau dulu menggunakan kertas yang warna putih, apinya warna putih, kertasnya warna kuning, kertasnya warna putih, tinta warna hitam, itu akan buram terlihatnya. Sehingga disebutlah dengan kitab kuning. Atau juga disebut dengan kitab kuning itu adalah kitab gundul. Ya, karena memang kitab-kitab itu pada dasarnya zaman dahulu ditulis dengan Arab saja, tidak ada harokatnya, itulah disebut dengan kitab kuning. Pada intinya adik-adik, meskipun kita hari ini mendapatkan kitab yang dikarang oleh ulama dulu, meskipun menggunakan kertas putih, tetap orang mengatakan itu adalah kitab kuning karena produk dari ulama-ulama zaman dulu. Loh, kenapa dicetak dalam kertas warna putih? Karena itu sekarang teknologi semakin pesat gitu. Ada lampu LED, ada kertas HPS, ada banyak percetakan, sehingga cocok nampaknya kalau lampu LED di rumah-rumah kita disandingkan dengan kertas-kertas yang warna putih supaya lebih jelas, lebih terang terlihatnya. Begitu adik-adik kira-kira ya. Nah, selanjutnya, tampilan kitab Matan Abu Suja. Jadi ada yang belum pernah lihat, syukur-syukur ada yang lulusan pesantren misalkan di sini di kelas 10, ada yang sudah melihat tampilannya. Tampilannya seperti ini adik-adik. Ya. Wah, Ustaz kok Arab semua? Ya, Arab semua. Kan kita belajar kitab bukan belajar buku, begitu. Nanti dibantu Ustaz? Ya, dibantu untuk menerjemahkannya. Gimana menerjemahkannya? Kan kita online. Nanti tunggu aja, nanti Ustaz punya siasat. Bisa jadi Ustaz hanya mencantumkan poin-poin terpenting ya. Semua teks dalam kitab ini penting, tapi ada yang lebih penting sehingga menjadi poin untuk adik-adik menjelaskan lebih luas lagi. Nah, coba lihat di kitab Busyam wasyara itu ujub bisyami salah satu asya al-islam wal bulugh wal akal. Oh, Ustaz katanya tadi warna bukan warna atau tulisannya itu gundul, tapi ini kok masih ada syakalnya. Itu beda lagi adik-adik. Kalau itu disebut dengan syarah, yang gundul itu syarah. Kalau ini adalah matan. Adik-adik kita akan belajar matan Abi Suja, bukan syarah Abi Suja, tapi matan. Matan itu ya seperti ini, tulisannya agak besar-besar, kemudian masih ada syakalnya. Matan ya, bukan mantan. Adik-adik awas pahili ini, adik-adik belum terbiasa menyebut matan. Karena kita udah terbiasa menyebut mantan, bukan kita maksudnya adik-adik,
Jadi mantan bukan, tapi Matan Abu Suja. Ini tampilannya ya adik-adik ya. Nanti usahakan share dalam bentuk PDF begitu, supaya nanti adik-adik tetap bisa membukanya meskipun kita harus terfokus dalam gadget atau laptop kita. Alhamdulillah, ini tampilannya adik-adik ya. Nah, selanjutnya, siapa pengarangnya? Pengarangnya bernama Abu Suja Ahmad bin Al-Hasan yang lahir pada 434 Hijriah, wafat tahun 593 Hijriah. Bermakna usianya mencapai sekitar 160 tahun ya. Nah, ini ada Az-Zirikli dalam Al-Alam juga menyebut tahun 593 Hijriah ini sebagai tahun wafatnya Abi Suja, begitu ya. Nah, ini adalah pengarangnya adik-adik, begitu. Pengarang kitab ini, mu'alif atau ya kitab ini. Nah, tahun lahirnya 434 Hijriah. Kenapa kok ya harus tahu pengarangnya? Jelas harus tahu. Jangan hanya buku paket fisika, buku paket bahasa Indonesia, buku paket biologi. Kita tahu ini siapa pengarangnya, penerbitnya di mana, percetakannya. Kita harus tahu pengarangnya. Jadi dalam tradisi pesantren itu, setiap mau ngaji kitab itu pasti semuanya memberikan hadiah. Tawasul lewat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan dipelajari dari kitab ini itu dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kita kepada sang pengarang, mengirimkan hadiah berupa Al-Fatihah. Begitu tradisi pesantren. Maka hari ini adik-adik kita mulai belajar kitab ini dengan kita juga sama mengamalkan tradisi pesantren. Karena belajar kitab itu sedikit sakral ya. Jadi tidak bisa adik-adik membawa kitab dengan dijinjing macam seperti bawa jinjingan kresek, tidak. Tapi bahwa kitab itu ada adab-adabnya. Orang yang menghormati sumber ilmu kitab, orang yang menghormati orang yang menjadi jalan ilmu dari Allah, nah berupa guru, itu jadi berkah. Kata-kata ulama, kau punya ilmu sedikit, tapi kau punya rasa khidmat yang tinggi pada ilmu, rasa khidmat yang tinggi pada guru, niscaya Allah akan lipat gandakan pemahamanmu. Kau punya kepintaran, kau punya prestasi, tapi kau tidak hormat pada ilmu, tidak hormat pada orang yang menjadi jalan ilmu, tunggulah saatnya ketika ilmu itu akan menjerumuskan engkau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama kepada orang tua juga. Ada orang tua misalkan kita banyak prestasi ke orang tua acuh, disuruh nggak mau, banyak ngerepotin dan sebagainya. Ya, banyak nyakitin. Itu sebanyak apapun prestasi itu bukan menjadi manfaat, bahkan menjadi musibah nanti kelak di dunia maupun di akhirat adik-adik. Baik adik-adik, sebelum nanti kita ke pertemuan selanjutnya, kita nanti belajar tentang isi kitab mulai dari bab toharoh, bab bersuci, mulai dari air, pembagian air, kemudian berwudu, sholat, dan nanti sampai ke bab-bab yang lainnya. Kita tawasul dulu, kita kasih hadiah Al-Fatihah untuk Al-Alamah Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Hasan. Mudah-mudahan kita dengan jalan memberikan hadiah Al-Fatihah kepada beliau, Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu beliau ya. Wa may yuridillahu bihi khair yufaqqih fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah tidak menambahkan hartanya, Allah tidak meninggikan jabatannya, Allah tidak membagus-baguskan rupanya, tapi Allah yufaqqih fiddin. Allah memahamkan, memudahkan dia dalam memahami ilmu. Itulah daratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ikuti Al-Fatihah ada ya. Iya kan berdoa. Umma ila ruhi aimatal ba'atil muzahidin amadahu ilaihi bi amri syariati wa rajamil watisatan wa masyariqil maghribiha khususon ila ruh sultan oleh sahabat kalian pada sirul majlis Al-Fatihah. Umma ila ruhi khususon Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Hasan nafa'ana Allah bi ulumihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Alhamdulillah ya. Itu mudah-mudahan itu kita semakin mudah memahaminya ya. Beda ada. Saya lama di pesantren. Dulu waktu ngaji lelah banget. Sangat lelah. Karena habis sekolah, habis ngerjain tugas, kita masih ada punya kewajiban di pesantren mengaji. Khasiatnya adalah kalau kita tadim pada ilmu adalah meskipun kita ngedengerin ngaji dengan keadaan tubuh yang lelah, konsentrasi yang kurang, mata yang ngantuk, dijelaskan oleh Kiai Isa kitab ini, meskipun terdengarnya samar-samar karena kita ngantuk, kurang konsentrasi dan tubuh lelah, tapi alhamdulillah kemanfaatannya bisa sampai sekarang. Bisa saya amalkan ke adik-adik, bisa saya amalkan ke jamaah-jamaah yang lain atau santri-santri lain. Itu bukti kemanfaatan kita, begitu adik-adik ya. Nah, selanjutnya adik-adik, apa kira-kira motivasi Syekh Abu Suja mengarang kitab Abu Suja? Nah, motivasinya adalah sebagaimana termaktub tertulis dalam mukadimah, begitu. Beliau diminta oleh sebagian kawan untuk membuat ringkasan fikih Asy-Syafi'i yang sangat ringkas agar mudah dipelajari dan dihafal. Ya, meminta misalkan ada di antara kelas 10 ini karena masuk program tauhid jadi ulama besar, ilmunya sangat luas, sehingga ada sahabat-sahabatnya yang meminta, kamu kan banyak ilmunya, coba dong bagi-bagi gitu yang praktis aja, sehingga kamu bikin sebuah buku tuntunan ibadah sehari-hari praktis ala kamu nanti yang udah jadi ulama, itu bisa. Nah, apa yang demikian itu dialami oleh Syekh Abu Suja. Dia menjadi seorang mufti besar, seorang memberikan fatwa, ulama besar MUI pusat kalau di kita. Banyak masyarakat yang meminta untuk dibikinkan sebuah buku yang ringkas, kitab yang ringkas tentang panduan amaliyah sehari-hari, panduan ibadah sehari-hari. Sehingga Syekh Abu Suja mengiyakan dan dibikinlah sebuah kitab yang dinamakan dengan Kitab Matan Abu Suja. Matan Abu Suja itu diambil dari namanya, Abu Suja, Matan Abu Suja. Ulama dulu itu banyak yang menulis kitab-kitabnya, karya-karyanya dengan dinisbatkan dengan namanya sendiri atau dinisbatkan dengan kampung daerah di mana dia lahir. Contoh adik-adik, dalam kitab fikih itu disebut dengan Al-Bajuri. Nah, pengarangnya adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dalam kitab hadis 4 jilid kita kenal dengan hadis Al-Bukhari, kitab Al-Bukhari. Pengarangnya adalah Syekh Al-Bukhari. Bukhari itu adalah sebuah tempat tinggal. Dalam kitab tafsir kita mengenal dengan tafsir Jalalain, karena pengarangnya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, adik-adik nanti kalau membuat buku, membuat kitab, adik-adik boleh menisbatkan dengan namanya sendiri supaya lebih manfaat, lebih orang banyak mengenal, lebih banyak orang yang mendoakan adik-adik semuanya. Begitu ya. Nah, bagaimana kemanfaatan kitab Abu Suja? Nah, Matan Abu Suja ini cukup populer di dunia Islam. Ya, bahkan kalau adik bertemu dengan santri-santri, teman-teman adik-adik yang menjadi santri statusnya, baik itu santri pondok pesantren modern atau bahkan tradisional, pasti semuanya mempelajari kitab ini. Ya, silakan cek adik-adik. Saking manfaatnya. Ya, saking manfaatnya. Jadi adik-adik nanti ketemu pesantren salafi, tanya adik-adik ini, kau belajar fikih tidak? Belajar. Apa kitabnya? Salah satunya saya belajar Matan Abu Suja. Oke, itu jadi kemanfaatan. Bahkan tidak berhenti sampai sana, ini juga dipelajari, diajarkan di Al-Azhar, Pusat Pendidikan Islam Timur Tengah, dan banyak diterjemahkan dalam bahasa Perancis, Jerman, dan berbagai bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Kalau ada search terjemahan Matan Abu Suja nanti pasti keluar. Tapi saya nggak gunakan itu karena ruh pesantrennya akan seakan-akan berkurang kalau kita belajar pakai kitab terjemahan. Nah, termasuk adik-adik nanti kalau belajar sekolah biasa, adik-adik belajar pakai kitab terjemahan. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Begitu. Ya, karena kita mengondisikan dengan basis kita. Kalau orang pesantren terbiasa dengan Arab. Tapi kalau kita ya belum terbiasa, sehingga disesuaikan dengan kondisi.
ya. Nah, adik-adik, apa dorongan Syekh Abu Suja mengarang kitab ini? Dorongannya adalah beliau suatu saat eh, eh, apa tadi diminta oleh pengarang, atau bahkan adik-adik dalam beberapa kitab-kitab lain seperti adik-adik nanti belajar kitab tauhid ya, dan Aqidatul Awam. Nah itu adik-adik pengarang-mengarangnya itu luar biasa, bahkan itu langsung bermimpi bertemu Rasulullah, dikelilingi oleh sahabat, dan Rasulullah menyuruh kepada orang tersebut untuk Syekh tersebut, Syekh Ibrahim Al-Maliki untuk mengarang sebuah kitab Al-Mandumah Nadam Tauhid, dibacakan Rasulullah tersenyum, dan kemudian esok harinya dia membaca kitab-kitab itu, menulis dan mengarangnya, sampai hari ini dipelajari di SMA dan School. Nah itu saja adik-adik nampaknya untuk pengenalan materi dari saya, dan insya Allah untuk minggu depan untuk minggu depan kita akan belajar isinya. Kita mulai dari bab taharah. Kita tidak mungkin mempelajari semuanya secara satu-satu huruf, satu perkata, satu baris, tapi insya Allah dengan tidak mengurangi diksi atau redaksi kitab itu sendiri, maka Ustadz akan memilih yang lebih penting, yang terpenting, untuk menstimulus adik-adik supaya berpikir lebih bebas begitu. Terima kasih. Nanti setelah ini adik-adik jangan lupa ya subscribe, dukung channel ini. Ini baru-baru saya buat video pembelajaran ya. Minimal di like, minimal di subscribe. Mudah-mudahan nanti ke depan belajarnya kita nggak di Zoom, karena Zoom itu cenderung kaku adik-adik ya. Jadi adik-adik silahkan subscribe, silahkan like dan komen untuk keberlanjutannya pembelajaran kita di sesi-sesi selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan, memberikan kita hidayah agar senantiasa istiqomah, dan paling utama adalah ikhlas dalam belajar, supaya apa yang kita pelajari meskipun sedikit, meskipun penuh keterbatasan jarak dan sebagainya, tapi tidak mengurangi kemuliaan, tidak mengurangi berkah dari kita belajar ilmu fikih ini. Nanti ada isian-isian yang harus diisi, ada di Google Classroom, silahkan ada diisi itu ya. Nanti Ustadz nilai nanti akan dimasukkan ke rekap penilaian harian. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti batas pengumpulan tugasnya sampai pukul 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.